jauh lebih besar. Kita tahu yang menyertai kita sudah membuat iblis tidak berdaya. Apapun strateginya, ya, nggak akan mempan terhadap kita. Ya, apapun yang dia lakukan justru mendatangkan keuntungan, mendatangkan kebaikan bagi kita. Ini kita perlu, ya, setting pola pikir kita, pemahaman kita tuh seperti itu. Ya, iblis bisa berulah macam-macam. Ya, bahkan dia bisa mengenai kita. Kabar baiknya, begitu kita sadar, oh ya ini aku ketipu nih, ya. Tapi justru tipu muslihat tadi kita gunakan untuk menyatakan tadi Tuhan, menyatakan bahwa aku gambar Allah, aku semakin serupa dengan Allah, maka perbuatan iblis ini sudah nggak mempan terhadap kita, sama sekali nggak mempan. Nah, itu yang dikatakan di Kisah Para Rasul 28 ayat 3 dan 5. Ya, walaupun dia berwujud ular beludak, ya, saat ini juga gitu ya. Saat ini ada, oh ya ini makanan mengandung kolesterol, ini makanan mengandung asam urat, ya, ini makanan mengandung gula, ya apapun itu, ya. Oh ini merugikan tubuh, ini melemahkan tubuh, iya, ya. Tapi kembali, ada Tuhan yang menyertai kita, ya. Jadi kita cukup. Tuhan, semua yang mencelakakan aku tahu ini mencelakakan aku, ya. Tapi karena ya ini sudah dihidangkan dan aku sudah beli, ya, aku makan dengan sukacita. Karena makananku bukan hanya yang kasat mata ini, ya. Yang kasat mata ini aku berkati dengan apa? Mengucap syukur. Mengucap syukur itu melepaskan berkat. Ya. Saat makanan diberkati, maka semua yang berpotensi melemahkan kita, menyakiti tubuh kita, itu jadi netral, dibalik. Makanan yang harus membuat kita sakit berubah, membuat kita sehat supernatural, membuat kita segar bugar, ya. Jadi beda seperti itu. Nah, ingat, ini bukan tindakan, tapi ini adalah iman yang lengkap dengan tindakan. Hati kita percaya dulu, oke. Kalaupun aku tahu, ya, kalau misalnya ini saat ini ya, teman-teman kalau beli makanan di warung makan, di warteg, di restoran, itu yang organik itu sedikit, ya. Kenapa? Udara sudah kena polusi, ya. Air juga sudah kena polusi. Jadi kalau murni organik itu sulit, walaupun ada capnya organik. Tapi pada umumnya yang organik ini harganya lebih mahal. Nah, pedagang makanan minuman, mereka nggak mau teliti sampai detail kayak gitu, oh, ini organik, nggak akan, ya. Mereka ya sudah beli yang ada di pasar, ya. Jadi seperti itu. Nah, begitu kita teliti terlalu jelimet gitu ya, kita repot sendiri, ya. Tuhan tidak merepotkan kita. Justru Tuhan menyertai kita, Tuhan melengkapi kita, dan Tuhan mengingatkan kita melalui Roh Kudusnya bahwa makananmu bukan hanya nasi, bukan hanya lauk pauk, bukan hanya minuman biasa ini, ya. Tapi di situ ada bukan hanya roti saja, tapi ada firman-Ku. Nah, firman-Ku bisa ada di dalam makanan dari mana? Kamu yang lepaskan kuasa firman-Ku atas makanan minuman yang kau makan, kau minum.
Seperti Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang. Ya. Dia memberkati 5 roti 2 ikan. Dengan apa memberkatinya? Dengan mengucap syukur, Bapa terima kasih. Ini ada 5 roti 2 ikan. Aku mengucap syukur Bapa, ini lebih dari cukup untuk memberi makan 5.000 orang. Nah sama, ya berlipat ganda seperti itu. Berkat tadi memenuhi semua kebutuhan kita, bahkan lebih. Ya, kelihatannya makanan minuman natural, tapi kan ada berkat Tuhan yang kita lepaskan, itu menjadi makanan minuman supernatural. Ya, seperti di 5 roti 2 ikan bisa menjadi supernatural untuk 5.000 orang. Nah sama nih, ya, yang dimakan Elia itu wujudnya ya sama, ya daging, ya roti, ya minum di kendi, air minum, sama natural. Tapi karena itu berasal dari Tuhan, sekali Elia makan, kuat jalan 40 hari, 40 malam dia hanya sekali makan. Nggak makan, nggak minum lagi, dia tahan. Nah sama, dalam hidup kita juga seperti itu. Ya, kita ada bersama Tuhan yang melakukan itu dulu waktu dia hidup di bumi, dan Tuhan yang sama yang melakukan itu pada Elia. Sekarang Tuhan yang sama itu menyertai masing-masing kita. Untuk apa? Supaya kita, oh ya, dulu terjadi sama Elia. Oh ya, dulu waktu Tuhan Yesus hidup di bumi seperti itu. Berarti sekarang aku juga bisa mengalami itu semua. Kenapa? Karena anugerah Tuhan. Dia menyertai aku untuk aku bisa menyatakan kemuliaannya. Ya, oke, ada ular beracun yang menggigit tanganku. Ya, karena ada Tuhan menyertai aku, justru ini menjadi kesempatan bagiku untuk menyatakan bahwa Tuhanku hidup, Tuhanku nyata. Ya, ini menjadi sarana untuk aku memberitakan kabar baik, untuk aku mendemonstrasikan kasih Allah, mendemonstrasikan karunia Allah, mendemonstrasikan kuasa Allah. Ya, kita akan berhadapan dengan banyak hal yang di luar dugaan kita. Tapi karena kita sudah terbiasa, ya, kita sudah memiliki gaya hidup bergaul dengan Tuhan, sehingga saat terjadi hal yang tidak kita harapkan, tidak kita duga terjadi, kita tidak kaget, kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan. Ya, untuk apa? Makin yakin sama Tuhan dan menyatakan keyakinan kita dengan tindakan kita. Ya. Nah, yang kita jalani hari ini, ya, dan sepanjang hari-hari kita di bumi ini, Alkitab mengingatkan kita semakin jahat artinya apa? Semakin sulit. Ya, tadinya gampang begini, sekarang makin sulit. Oke, tidak perlu bingung, tidak perlu putus asa. Ya, kita belajar mengendalikan emosi kita. Ya, tadinya kita sudah bisa kendalikan diri, mengendalikan emosi, tiba-tiba lepas, ya, meleset lagi, jatuh lagi. Nggak apa-apa, nggak perlu kecil hati. Ya, itu menandakan bahwa kita ini rentan. Maka kita butuh juru selamat, kita butuh Tuhan. Ya, jangan itu jadikan alasan, ya kan aku masih manusiawi, aku masih manusia. Enggak, jangan jadikan itu alasan. Ya, kita untuk
menyatakan kerendahan hati tidak dengan cara itu. Ya, tutup mulut, akui yang benar. Ya, akui yang kita percayai, perkatakan yang kita percayai. Ya, jadi tetap dalam kondisi yang tidak kita harapkan, tidak kita duga, kita tetap terbiasa melangkah dengan iman. Ya, sampai ada hasilnya, dan pasti ada hasilnya. Ya, apalagi suasana situasinya mendukung, orang-orang yang mendukung, itu lebih lagi. Ya, saat tidak ada yang mendukung, tetap kita melangkah dengan iman. Ya, jadi mengibaskan ular beracun itu seperti itu. Kita tahu, oh ini musuh nih, ya, kibaskan. Ya, nggak usah didramatisir gitu ya, nggak perlu. Ya, begitu orang, wah ini pasti dewa nih, ya tadi ya terkait dengan Rasul Paulus, wah ini dewa nih, digigit ular beracun dia nggak mati, nggak seperti itu. Nah, kita menyatakan Yesus adalah Tuhan. Terkait dengan hari-hari semakin jahat ini, oke, dengan kita sudah belajar rutin, ya, kita setia belajar dari hal kecil sampai hal yang besar-besar, yang kita setia bukan hanya belajar, tapi kita setia menjadi pelaku firman. Jangan punya pikiran, wah, aku nggak akan mengalami kesulitan. Ya. Tidak. Kita masih ada di dunia. Kalaupun makin sulit, jangan kaget dan jangan menggemakan kesulitan kita. Ya. Justru yang muncul dari mulut kita adalah Tuhan kok baik. Aku bukan yang mengalami kebaikanmu, tapi orang-orang di sekelilingku mengalami kebaikanmu, mengalami anugerahmu, mengalami berkat-berkatmu, mengalami kasihmu melalui aku. Jadi yang keluar dari kita, ya, bukan sumpah menyumpahi diri sendiri, bukan kutuk kata lainnya, bukan mengutuk diri sendiri, bukan mengutuk situasi keadaan, tapi kita merubah situasi dan keadaan. Dengan apa? Berkat Tuhan. Ya, jadi setiap peristiwa, setiap momen, setiap peristiwa yang kita hadapi, ya, itu adalah kesempatan untuk kita menyatakan Tuhan dengan segala kemuliaan. Ingat, yang kita hadapi hanya dua, situasi dan keadaan, manusia. Jadi nggak banyak, ya. Kalau kita kelompokkan gitu, oh ya, situasi dan keadaan yang kita hadapi, yang semakin jahat tadi, ya, yang semakin sulit tadi, situasi dan keadaan dan manusia. Ingatasinya, karena Tuhan menyertai aku, yang keluar dariku adalah apa yang aku terima dari Tuhan. Kayak gitu caranya. Ya, kalaupun kita tahu ini musuh, kibaskan saja. Ya, sederhana, nggak rumit. Kenapa? Semua masalah kita sudah diselesaikan Tuhan Yesus. Tuntas semuanya. Ya, Tuhan tidak menyelesaikannya 99%, tidak. 100% tuntas, bahkan Tuhan bangkit untuk menunjukkan pada kita, oke, kamu di dunia yang sudah jatuh dalam dosa, ya, kamu menghadapi kejahatan yang semakin meningkat, ya, semakin banyak, tapi kamu tetap gambar Allah. Kamu sudah aku kuduskan, kamu sudah memiliki kebenaran diri Allah,
yang tidak akan luntur, tidak akan berkurang, justru semakin nyata. Kekudusanmu, kebenaran dirimu semakin nyata. Nah, Tuhan kalau bicara ke kita tuh seperti itu. Nah, kita bisa melesetkan, enggak. Kamu tetap gambarku. Kamu tetap ada di panggilanku. Rancanganku untukmu tidak pernah berubah. Kasihku untukmu tidak pernah berubah. Berkat-berkatku untukmu, warisan-warisan dariku untukmu tidak tertukar oleh orang lain. Tuhan selalu kayak gitu. Maka kita perlu bergaul dengan Tuhan, perlu mengenal dan mendengar suaranya, sehingga kita cepat balik, cepat bertobat. Dengan kata lain, ya, semakin jahat kita semakin baik. Ya, dunia semakin jahat kita semakin saleh. Dunia semakin gonjang-ganjing terpuruk kita semakin kokoh. Ya, dunia menyusut, orang-orang menyusut kita semakin berlipat ganda. Itu yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang Tuhan rancang. Itu yang Tuhan tetapkan untuk masing-masing kita. Ya, sehingga kita tidak lagi ngurusi, oh ini iblis begini, oh ya itu setan begono begini, enggak lagi. Ya, kita enggak perlu ngomong semua itu, tidak perlu memberi perhatian lah ya. Begitu kita tolong, ibaskan aja. Ya, yang keluar dari kita adalah semua yang dari Tuhan. Ya, hati-hati dengan omongan kita, karena omongan kita tadi mengandung apa? Mengandung kebenaran firman, mengandung kuasa firman, mengandung berkat. Jangan yang lain. Yang maka ada pengendalian diri. Jadi yang dilakukan Rasul Paulus adalah dia mengibaskan ular itu ke dalam api, ya, dan dia tidak sakit. Ya, bebaskan sudah gitu. Dia nggak perlu periksa, oh tanganku lecet, luka, kena gigitan, nggak penting itu. Ya. Nah, Tuhan mau kita bisa seperti itu gitu ya. Kita masih berhadapan dengan iblis. Ya, kita juga tidak perlu harus melihat iblis gitu. Kalau mau lihat Tuhan lah. Ya, jangan lihat yang setan, yang iblis itu nggak penting kecuali Tuhan bukakan itu. Kalaupun Tuhan bukakan, ya nggak perlu kita harus, wah aku bangga, aku bisa lihat setan. Nggak perlu dibanggakan kayak gitu. Ya. Yang perlu kita banggakan adalah kita kenal Tuhan. Di luar pengenalan akan Tuhan nggak perlu dibanggakan. Ya. Nggak perlu dibanggakan. Yang perlu dibanggakan boleh, ya, kenal Tuhan secara pribadi. Oke. Nah, berikutnya Roma 8:37. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Jadi karena Tuhan mengasihi kita, maka apa yang Tuhan kerjakan, Dia kerjakan semua itu hasilnya, hasil kerja Tuhan, itu Tuhan anugerahkan kepada masing-masing kita. Apapun itu, yang pasti luar biasa. Ya. Walaupun tadi ya, kita bisa gagal, ya, kita bisa kena serangan musuh, ya. Tapi apa yang Tuhan anugerahkan pada kita tidak pernah berubah, tidak pernah berkurang, tidak pernah habis. Ya, maka kita terus jangan lesu, jangan lemah. Justru kita semakin kuat. Kata lainnya, walaupun usia kita bertambah, tapi kekuatan hidup kita meningkat.
bisa jauh. Ya. Saya suka maraton, saya suka olahraga, terutama maraton. Ya, tapi kemampuan saya dulu waktu sekolah, ya, dan sekarang pasti beda. Dulu saya bisa 10 kilo lari tanpa berhenti, kencang terus. Ya sekarang nggak bisa. Ya, saya coba kalau di Bintaro sini muter mall itu kira-kira hanya 5 kilo gitu. Ya, 5 kilo sudah capek, ya, sudah nggak kuat. Tapi apakah itu menyatakan bahwa kekuatan saya berkurang? Tidak. Ya, karena saya tidak latihan. Ya, tapi masih bisa 5 kilo. Larinya tidak sekencang dulu. Ya, lari stabil, makin lama makin kencang gitu. Saya sadar itu kalau kayak gitu ya. Tapi tidak sekencang dulu. Nah, apakah itu menurun kekuatan saya? Tidak. Ya, secara fisik menurun hitungannya. Ya, tapi dalam rohani, dalam kualitas hidup, ya, meningkat. Kayak gitu. Ya, jadi saya tidak mau langsung ya, karena saya tambah tua jadi sekarang hanya 5 kilo. Itu sudah harus ada jeda, berhenti dulu kalau mau lanjut. Ya, saya tidak memunculkan itu alasan. Walaupun itu kenyataan, tapi saya tidak memunculkan itu. Ya, saya tetap apa yang dikatakan firman, apa yang saya percayai, itu yang saya pegang. Dan itu yang keluar dari mulut saya. Itu yang saya pikirkan. Ya, seperti itu. Jadi apa yang dikatakan firman-firman yang sudah kita pelajari selama ini, renungkan itu sampai betul-betul firman tadi hidup di dalam kita. Atau kata lainnya kita menjadi pelaku firman, dan firman tadi berbuah. Berbuah adalah hasilnya kelihatan. Berikutnya 2 Korintus 2:14. Tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Dengan perantaraan kami, ia menyebarkan keharuman pengenalan akan dia di mana-mana. Nah, kita kupas ya. Tetapi syukur bagi Allah. Ucapan syukur adalah kehendak Allah. Gitu? Di Tesalonika ya. 2 Tesalonika 5 ayat 18. Ya, ucapan syukur adalah kehendak Allah. Jadi kita mengucap syukur. Dengan kata saat kita mengucap syukur, kita memberkati Allah. Ya, ucapan syukur tadi terhadap makanan minuman, kita memberkati, melepaskan berkat pada makanan minuman dengan mengucap syukur. Sehingga makanan minuman yang natural tadi ada kemampuan, ada kuasa supernatural. Berikutnya, yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi karena kita ini ya sebagai ciptaan baru, kita satu, terikat satu dengan Tuhan. Kristus yang hidup di dalam kita, kita bergaul dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan, maka firman ini jadi dalam Kristus, karena kita ada bersama Kristus, kita satu dengan Kristus selalu. Jadi bukan sekali-sekali, tidak. Di sini dikatakan selalu membawa kami di jalan kemenangannya. Jadi Kristus menyertai kita untuk apa? Kita berani, yakin, kita selalu menang. Kalaupun kita mengalami gagal, jangan nyerah. Ya, nggak usah bingung dan tidak usah munculkan alasannya. Oh iya, karena begini, ya karena begitu, nggak usah. Ya, langsung kita ingat, oh enggak, karena Kristus menyertai aku, maka sesuai dengan firman-Nya 2 Korintus 2:14,
selalu menang. Oke, saat ini aku gagal, ya, aku kalah, tapi aku akan bangkit lagi dan aku akan hadapi. Aku tidak akan terhentikan lagi. Kasus yang sama, peristiwa yang sama kalau terjadi lagi, aku lewati dengan sukacita. Kayak gitu. Ya. Jadi firman ini betul-betul hidup, gitu. Bukan kita simpan di dalam hati, tapi betul-betul firman tadi memenuhi roh, jiwa, tubuh kita. Firman tadi betul-betul menguasai roh, jiwa, tubuh kita. Ya. Lanjutnya, dengan perantaraan kami. Jadi bukannya kita dibawa kepada kemenangan Tuhan. Ya. Di jalan kemenangannya, artinya apa? Apa yang sudah Tuhan kerjakan di kayu salib melalui karya penebusannya, ya, kita bisa menikmati semua itu. Bukan untuk diri kita, tapi kita bisa bagikan ke orang-orang yang membutuhkannya. Orang-orang yang kita kasih di sekeliling kita. Ya, bahkan orang-orang yang sulit di luar sana. Kita bisa bagikan itu. Maka dikatakan dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi melalui kita, Tuhan tidak bisa menyatakan keberadaan Tuhan sendiri, nggak bisa. Dia memberi, di sini kita bisa nangkep ya, Tuhan memberi kepercayaan pada kita. Tuhan memberi kehormatan pada kita. Ya, Tuhan memberi kesempatan pada kita untuk apa? Ya, karena aku ini manusia kedagingan. Enggak kayak gitu. Ya, dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia di mana-mana. Jadi bukan tentang kita lagi, ya aku kedagingan. Lah aku kan masih manusia, enggak lagi. Enggak ada di firman enggak dikatakan gitu. Tapi dikatakan dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan akan Dia. Jadi waktu-waktu yang kita lewati setiap hari, kita bisa mengukur diri kita. Apakah setiap hari aku bertumbuh mengenal Dia atau tidak? Kita tahu, ya, kita kenali diri kita. Apakah betul masing-masing kita tuh bertumbuh mengenal Tuhan? Sehingga kalau memang bertumbuh, kita mengatakan keharuman Tuhan, bukan kedagingan kita, bukan manusianya kita, tapi keharuman Tuhan kita sebarkan di mana-mana. Jadi entah kita ngomong, entah kita diam, entah kita lagi ngapain aja, keharuman Tuhan menyebar. Ini perlu kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya. Ya, perlu kita percayai ini. Sehingga betul-betul kita, oh ya, aku diajarkan nggak boleh ngomong sembarangan. Aku tata mulut, ya nggak apa-apa. Ya, tapi jangan berhenti di situ terus. Sampai firman ini menjadi kehidupan bagi kita. Ya, awalnya kita baca, berikutnya kita ingat-ingat, ya, untuk kita bisa renungkan. Ya, oke lah, sampai kelewatan hafal, oke, sampai hafal. Tapi jangan berhenti hanya dihafal. Sampai firman ini hidup dan berlipat ganda. Artinya apa? Kekayaan dari firman. Ya, firman yang tadi, ya, di Roma 3:27, 2 Korintus 2:14, kemudian di atas tadi kisah para rasul tadi, itu sampai berlipat ganda dalam hidup kita, berbuah.
artinya apa? Nutrisi, protein, gizi, hormon, enzim, apapun namanya itu ya. Jadi semua yang terkandung, tersimpan di dalam firman, ada kekuatan Allah, ada berkat Allah, ada anugerah, ada karunia, ada otoritas, semua itu kita alami, ya, dan dia bekerja di dalam kita dan melalui kita. Mau firman manapun, ya, karena firman Tuhan tidak kembali sia-sia. Oke, lanjut ya. Nah, sekarang kita lihat ya. Kebenaran, saat kita beritakan kebenaran, saat kita menghidupi kebenaran, kekudusan tadi, tidak perlu pertolongan iblis. Ya, jadi nggak perlu, oh ya Tuhan pakai iblis untuk menggocok aku. Oh Tuhan pakai iblis untuk membuat aku semakin baik. Enggak kayak gitu. Kita lihat perjalanan kembali murid-murid Tuhan ya, di Kisah Para Rasul 16 ayat 17 dan 18. Ia mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, ia berpaling dan berkata kepada roh itu, demi nama Yesus Kristus, aku menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Ya, jadi dalam perjalanan murid-murid Tuhan ini, ya, di Kisah Para Rasul, murid-murid Tuhan, ada perempuan yang dirasuk setan, ya, dikuasai setan. Nah, dia ngomong, yang dikatakan ini benar nggak? Benar toh? Orang-orang ini adalah hamba Allah yang maha tinggi. Mereka memberitakan kepadamu jalan kepada keselamatan. Betul itu. Ya. Tapi yang ngomong ini setan melalui orang. Ya. Wah, biarin aja, kan itu firman yang disampaikan. Enggak. Kalau kita tahu itu setan, ya, tadi roh yang di dalam kita akan menunjukkan ini musuh, ya, nggak ada kompromi dengan musuh, tidak perlu ditolong musuh, ya, tidak perlu baik-baik sama musuh, namanya musuh hajar, ya. Oh, ini musuh yang baik, ini beda. Kalau musuh itu jahat, kalau ini musuh baik, kita bisa suruh-suruh musuh, enggak. Ya, kita nggak perlu nyuruh-nyuruh musuh, kita nggak perlu minta pertolongan musuh. Kibaskan itu. Ya, jadi seperti itu. Di perjalanan hidup kita juga kita akan ketemu hal semacam ini. Ya. Oh, beda, Tuhanmu dan Tuhanku beda. Tapi aku setuju, ya. Aku juga katakan seperti apa yang mau katakan. Nah, dengan yang kayak gitu kita jadi, oh ya, kamu baik sama aku ya. Rangkulan, nggak ada. Kita berbaur boleh, bergaul tidak. Saya ingatkan lagi, berbaur sama mereka boleh, bergaul sama mereka tidak. Ya kan, nama Tuhanmu dan Tuhanku sama, namanya Yesus. Ya, tapi Tuhanku ada begini. Loh, kok kamu punya pendapat beda? Silahkan aja. Kalau kita udah jelas beda, tidak. Silahkan kamu seperti itu. Tapi aku kenal Tuhan. Dan kemanapun aku pergi, di mana-mana, Dia menyertai aku untuk aku menyatakan Dia. Dia yang harus makin besar. Dia harus makin besar, artinya apa? Dia harus makin banyak porsinya untuk aku ceritakan. Bukan hanya cerita, tapi nyata, engkau bisa melihat Dia hidup di dalamku dan melalui aku. Jadi bukan hanya omongan.
Omongan penting, tapi yang tidak kalah penting dengan omongan, menyatakan dia hidup di dalam kita. Dia hidup melalui kita. Sehingga untuk mengibaskan musuh dengan berbagai wujudnya, ya, berbagai samarannya, kita nggak sulit. Kenapa? Di dalam kita juga mulai bekerja karunia membedakan roh. Jadi kuncinya adalah kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, maka karunia kami di dalam kita itu tanpa kita sadari, dia bekerja. Begitu saja. Kenapa? Kita milik Tuhan, kita sudah dibeli lunas oleh Tuhan. Ya, nah ini diperlihatkan oleh para rasul. Nah kalau diperlihatkan para rasul, berarti kita juga punya potensi untuk mengalami itu. Ya, jadi para rasul berjalan dalam keyakinan seperti itu, kita pun bisa. Kapan? Mulai sekarang. Jangan ya bulan depan baru aku mulai. Enggak. Mulai sekarang kita masing-masing sudah bisa berjalan seperti itu. Oke, lanjutnya 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Nah, kita, ya kan aku manusia masih bisa berdosa. Enggak. Ya, kita kita masih manusia, kita masih bisa berbuat dosa, tapi jangan jadikan itu alasan. Ya, karena aku bukan berasal dari iblis, aku adalah anak Allah, gambar Allah, aku bertobat. Ya, justru tadi keharuman Kristus yang menyebar, Kristus yang semakin besar, Kristus yang semakin nyata terwujud melalui hidupku. Ya, oke, saya ulang ya. 1 Yohanes 3:8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis, sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi kibaskan iblis dan semua perbuatannya dengan apa? Tuhan dan firman-Nya. Kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, sehingga kita nggak sulit untuk tahu ini iblis dan perbuatannya. Kita nggak perlu belajar tentang iblis, tentang perbuatan iblis itu apa saja, nggak perlu. Ya, dengan kita bergaul dengan Tuhan dan firman-Nya, maka yang sebaliknya kita langsung ngerti, ya, langsung kita tahu. Dan itu pun tidak perlu dipamerkan. Yang kita pamerkan adalah pengenalan kita akan Tuhan. Yang perlu kita banggakan adalah pengenalan kita akan Tuhan. Nggak perlu dipamerkan, aku bisa lihat iblis, aku ngerti pekerjaan itu, nggak penting. Ya, oke. Jadi dalam menjalani hidup ini, jangan kaget ada yang menentang kita. Siapapun itu bisa, gitu ya. Ya, kita jadi tahu perlu kita ladeni atau enggak. Ya, nanti Roh Kudus akan nuntun kita. Tadi kalau Tuhan nuntun kita ke jalan kemenangannya, Roh Kudus membawa kita ke dalam seluruh kebenaran. Ya, jadi saat kita ditentang, ya, oleh musuh melalui situasi dan keadaan, kibaskan. Kita ditentang oleh musuh melalui orang-orang, nah kita tahu apa yang harus kita responi orang ini. Kita biarkan atau kita ladeni. Ya, nanti Roh Kudus akan menuntun kita. Ibrani 12:2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu pada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Oke, masing-masing kita juga memikul salib.
Ya, memikul salib itu memikul tugas dari Tuhan. Ya, jangan dikatakan, oh memikul salib seperti Tuhan Yesus, jadi harus terseok-seok, ya, harus susah payah. Enggak. Memikul salib ganti sukacita. Lah kan ganti sukacita, Pak. Berarti kalau kita pikul salib harus sedih, Pak. Harus susah. Enggak. Ya. Memikul salib berarti kita dipercaya oleh Tuhan. Kita diberi kesempatan oleh Tuhan. Kita diberi kehormatan oleh Tuhan. Tadi diproses Tuhan tidak membuat kita terseok-seok. Justru saat kita sadar, kita mengerti persis kita diproses Tuhan, harusnya sukacita. Ya, masing-masing kita memikul salib artinya apa? Diberi tugas, diberi mandat. Ya, sukacita, oke, sukacita, tapi jangan kelewatan. Ya, jangan unik ganti sukacita, berarti kan nggak boleh sukacita, enggak, bukan gini. Ya, memikul salib ganti sukacita artinya apa? Kita tetap bisa sukacita, tapi jangan kelewatan. Ya, berarti boleh sukacita nanti ganti-ganti, boleh, tapi semua sukacita itu konstan. Ingat minggu lalu kita sudah belajar ya, bagaimana kita bisa terus sukacita tanpa kita pompa. Karena sukacita itu roh. Ya, sukacita itu bukan emosi, bukan perasaan, tapi roh. Sehingga dia muncul bagaikan sungai mengalir terus. Ya, nah, sukacita karena roh tadi dia bisa diekspresikan secara emosi, bisa diekspresikan melalui perasaan jasmani, bisa lompat-lompat, teriak-teriak, sukacita, sorak-sorai, bisa. Tapi tadi saya katakan jangan kelewatan. Cukup sukacita di hati kita, di emosi kita. Ya, nggak perlu diekspresikan dengan lompat-lompat dengan gulung-gulung ya. Itu kelewatan itu anak kecil ya. Jadi memikul salib adalah diberi kepercayaan oleh Tuhan, diberi tugas oleh Tuhan. Berat memang, karena itu sudah melampaui manusiawi kita, melampaui kekuatan kemampuan natural kita. Nah, kapan? Kok aku perlu persiapan? Oke, berarti oke Tuhan, malam ini juga aku mulai siap. Ya, kenapa? Apa yang sudah Engkau sediakan? Apa yang sudah Engkau kerjakan, Tuhan? Itu semua sudah aku miliki, sudah aku terima. Aku tinggal gunakan itu, aku memanfaatkan itu. Ya, jadi Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya, maka dikatakan di sini, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Dia menyertai kita, tapi posisi dia duduk di sebelah kanan tahta Allah. Untuk apa? Memastikan setiap firman-Nya kita mengalaminya, bahkan berlipat ganda. Begitu kita ketemu musuh, kibaskan. Ya, betul-betul tidak ada bagian sedikit pun dalam hidup kita. Enggak ada. Ya, walaupun dia ikut memberitakan kebaikan Tuhan melalui hidup kita, enggak. Ya, dia menggemakan kebenaran tentang Tuhan yang bekerja melalui kita, tidak. Kita nggak perlu pertolongan musuh, kita tidak perlu bantuan musuh. Ya, kita cukup ada Roh Kudus, ada Tuhan menyertai kita, itu lebih dari cukup. Jadi semua yang bukan dari Tuhan kibaskan. Oke, sampai di sini saya kembalikan ke Bu Yeni.